pagi adik-adik, senang ya jika hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Meskipun secara online adik-adik, kita harus tetap semangat buat memuji Tuhan. Biar kita tambah semangat, kita berdiri ya adik-adik. Kita mau gerakin tubuh kita kepakkan tangan kita, goyangin badan kita, gerakin kaki kita dengan kita akan naikkan pujian, dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala agar hilang ngantuk dan lelah. Digoyang, yang goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri agar badan sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Ya adik-adik, boleh duduk. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tidak boleh tengok kanan kiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami sangat senang sekali Tuhan jika pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan atas nafas baru yang Kau berikan kepada kami, juga kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat kembali beribadah kepadamu, memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa yang telah kami perbuat dalam beberapa hari yang lalu, juga kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, puji syukur ya jika kita pada hari ini masih dapat memuji Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan buat kita. Nah, karena Tuhan sudah baik buat kita mau naikkan pujian lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, siapa di sini yang setiap hari Minggu selalu rajin beribadah ke gereja? Kak Jenny yakin kita semua pasti rajin ibadah ya. Kalau kita rajin beribadah, Tuhan Yesus itu senang loh. Senang karena melihat kita mau beribadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Karena kalian itu lebih mementingkan Tuhan Yesus daripada kegiatan kalian yang lain yang tidak penting. Kayaknya pada hari Minggu lebih mementingkan TV daripada sekolah Minggu, atau lebih mementingkan diajak main teman-temannya daripada sekolah Minggu. Itu namanya tidak mengutamakan Tuhan, itu nggak baik.
Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita mau naikkan pujian lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalamnya, katakan, Yesusku luar biasa. Dianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalamnya, Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah gerakan badan kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buka hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan dulu, Aku Siap Tuhanku. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Nah adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, tibalah Tuhan pada kami hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga Engkau berkati Guru Sekolah Minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai hikmat marifat-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan buat hari ini? Nah anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Yuk, Bu Nuri akan bacakan buat kalian ya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa
bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pembawa ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua ini. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepadamu semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, seorang majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan orang-orang lain bersama mereka. Kisah para rasul ini adalah kisah Rasul Paulus yang kelanjutan dari minggu kemarin. Kamu tahu kan, masih ingat kalau minggu kemarin Rasul Paulus berada di Berea karena ada huru-hara yang ditimbulkan oleh orang-orang pengacau dari kota Tesalonika. Maka Rasul Paulus harus meninggalkan Berea dan menuju ke kota Athena. Kalian tahu Athena? Kota Athena itu adalah sebuah kota yang sangat indah. Arsitekturnya,
bangunannya, semua bagus anak-anak. Nah, di kota Athena ini dulu ini adalah merupakan kota pusat ilmu pengetahuan dan kesenian. Makanya di kota Athena ini banyak orang-orang pandai yang berkumpul. Tapi selain itu di Athena banyak sekali patung-patung berhala. Malah tadi di Alkitab kan sudah dikatakan kalau kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Penuh loh anak-anak dengan patung-patung berhala. Keadaan ini membuat Rasul Paulus begitu sedih. Karena apa? Karena meskipun orang-orang di Athena ini banyak yang pandai, ternyata mereka belum mengenal Allah yang benar. Mereka belum menyembah Allah yang benar. Mereka malah menyembah berhala. Kalian mau tahu apa yang akan dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Athena ini? Yuk sama-sama kita akan melihat video berikut ini. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, supaya mereka mencari dia. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus,
dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak gimana? Ternyata Rasul Paulus dikacangin ya sama orang-orang di Athena ini. Dicuekin, malah enggak ada yang bilang nanti aja, lain kali aja. Mereka lebih memilih percaya pada pemikiran mereka sendiri daripada percaya kepada firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus. Makanya setelah kita lihat kan perkembangan orang-orang percaya di kota Athena itu berkembangnya cuma sedikit. Meskipun begitu, ternyata masih ada loh orang yang mau mendengarkan ajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu namanya Dionysius. Dia adalah seorang anggota majelis Areopagus yang tadi kita sudah baca, dan juga seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang yang bersama mereka. Mereka mau belajar, mereka mau mengenal Tuhan yang benar, dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang dengan kamu? Apakah kamu mau belajar tentang firman Tuhan? Mau mengenal tentang Tuhan yang benar? Mau percaya dengan sungguh-sungguh dan bersandar pada firman Tuhan, kepada Tuhan? Atau kamu malah mau memilih percaya pada pengertianmu sendiri? Sebagai penutup, Bu Nuri ingin memberikan ayat hafalan kepada kalian untuk kalian renungkan. Ayat hafalannya ada di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Betapa firman-Mu sungguh sangat-sangat berharga. Sungguh sangat-sangat luar biasa. Meskipun di antara kami ada beberapa orang yang mengabaikan firman-Mu, tetapi kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Terlebih dari semuanya itu, kami mau percaya, kami mau bersandar kepada Tuhan, menyandarkan seluruh hidup kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami hidup seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami, pimpin hidup kami, tiap langkah kecil kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita siapin persembahan kita. Kita mau berikan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan ke orang tua kalian masing-masing untuk nanti dikirimkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening GKI. Mari kita iringi persembahan kita dengan kita akan naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Nah, adik-adik, melalui sekolah minggu hari ini kita mau belajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Tidak hanya sekedar tahu, oh itu Tuhan yang saya sembah, tapi kita mau mengenal dengan cara apa? Dengan cara kita mau rajin beribadah, kita mau rajin berdoa, kita mau rajin membaca Alkitab setiap hari agar kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa dulu yuk untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dan keluarga kami, sehingga kami dapat menyisihkan uang kami untuk kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi gereja-Mu dan dimanfaatkan dengan baik. Juga Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami telah beribadah dengan baik Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati kehidupan kami setelah ini, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati orang-orang terdekat kami Tuhan, juga berkati guru-guru sekolah minggu yang terus mendampingi kami. Kiranya Tuhan Kau jamah teman-teman kami yang sakit, agar melalui obat yang mereka minum, melalui makanan dan melalui orang yang menjaga mereka, agar mereka dapat disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.